萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Kedatangan sosok manusia secara alami menarik perhatian tiga kelompok Xiaoyan. Mereka segera menjadi berhati-hati. Hanya setelah sosok hitam muncul dan mengungkapkan rambut putih panjang simbolik, mereka bertiga menghela nafas lega. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Sekte itu sedang mendiskusikan sesuatu sekarang jadi saya tiba agak terlambat. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Dia mengayunkan pinggang sempitnya saat dia perlahan turun. Matanya menyapu Zian dan Medusa di belakangnya ketika dia berbicara. Dia tanpa sadar melanjutkan dengan suara samar ketika dia melihat menutup di kepala yang terakhir, "Ini bukan seolah-olah aku belum pernah melihatmu. Mengapa Anda perlu memakai penutup? Jangan berpikir aku tidak mengenali kamu?" Xiaoyan tanpa daya berteriak, "Ini buruk." Di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Seperti yang diharapkan, saat suara dokter peri kecil terdengar, menutup di kepala Medusa berubah menjadi bayangan hitam. Membawa angin tajam ketika ia menembak dengan kejam ke arah yang pertama. Dokter peri kecil tidak menggerakkan tubuhnya bahkan sedikit pun saat matanya menatap penutup yang dengan eksplosif melesat. Dia menjentikkan jarinya dan secercah angin melesat keluar. Akhirnya, ia dengan keras bertabrakan dengan penutup dan segera meledak. Jika saya benar-benar ingin menyembunyikan jejak saya, apakah Anda dapat menemukan ratu ini dengan kemampuan Anda? Penampilan menyihir Medusa terungkap setelah penutup dibuang. Tatapannya dingin ketika dia melihat dokter peri kecil dan mengejek. Tidak ada yang tidak dapat saya temukan di Kekaisaran Chuyun ini. Dokter peri kecil tidak menyerah saat dia dengan dingin tertawa. "Cukup. Kalian berdua diam saja. Kalian semua sebaiknya diam. Saya telah mencari Anda semua, tetapi tidak untuk mendengarkan Anda berdebat." Xiaoyan merasa sakit kepala ketika dia mendengar cara kedua orang ini saling berdebat satu sama lain saat bertemu. Yang bisa dia lakukan adalah berteriak dengan marah. Setelah teriakan marah Xiaoyan, kedua orang ini sekali lagi saling menatap dingin satu sama lain sebelum mengalihkan pandangan mereka. "Dokter peri kecil, apakah Anda memiliki informasi tentang orang-orang dari Hall of Souls?" Xiaoyan hanya menghela nafas lega ketika melihat bahwa mereka berdua tenang. Dia mulai membuka mulutnya dan menanyakan tentang hal yang paling penting dari perjalanan ini. "Iya. Seseorang dari Hall of Souls telah datang mencariku lagi ketika aku kembali ke kerajaan Chuyun. Namun, dia tampaknya sedikit marah padaku karena tidak menangkapmu. Dia pergi setelah pertengkaran singkat. Kali ini, saya sedikit lebih memperhatikan dan secara bertahap menemukan jejak orang ini." Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya saat dia perlahan menjawab. "Seperti apakah kekuatannya?" Mata Xiaoyan berkedip saat dia bertanya dengan suara yang dalam. "Ini tidak lebih lemah dari saya. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak arogan di depanku." Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Tatapannya langsung melirik Medusa ketika dia berkata, "Jika kami bertiga bergandengan tangan, kami mungkin bisa menahannya." Xiaoyan mengangguk sekali. Beberapa kegembiraan melompat di matanya. Dibandingkan dengan situasi di mana dia melarikan diri dengan Yao Lao, dia sekarang mulai mengambil inisiatif untuk mencari informasi mengenai orang-orang dari Hall of Souls. Perbedaan antara keduanya sangat luar biasa. Dari ini,
cukup untuk menunjukkan pertumbuhan Xiaoyan selama beberapa tahun. Mungkin jika dia diberi waktu yang cukup, dia mungkin benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Hall of Souls secara langsung. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi kami bertiga untuk berurusan dengan pakar dari Hall of Souls itu. Namun, hal yang merepotkan adalah bahwa orang dari Hall of Souls ini memiliki hubungan dengan sebuah fraksi. Jika kami benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan kami akan bertikai dengan fraksi ini. Dokter peri kecil ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Apakah tidak dikabarkan bahwa beberapa fraksi Master Racun telah dieliminasi oleh sekte racun? Xiaoyan bertanya, merasa kaget ketika mendengar ini. Kami memang menghilangkan beberapa dari mereka. Namun, fraksi yang disebut 10.000 gerbang kalajengking adalah pengecualian. Fraksi memiliki seorang lelaki tua yang namanya sangat terkenal dalam Kekaisaran Chu Yun bertahun-tahun yang lalu. Meskipun ia jarang muncul belakangan ini, ia masih hidup. Ketika kami siap untuk menghilangkan 10.000 gerbang kalajengking terakhir kali, kami akhirnya mengingatkan orang tua ini yang berada di retreat. Saya telah bertukar beberapa pukulan dengannya. Dia memang sangat merepotkan. Dokter peri kecil tak berdaya berbicara. Selain itu, 10.000 gerbang kalajengking ini juga memiliki cukup banyak ahli. Meskipun biasanya tetap profil rendah dan tidak benar-benar campur tangan dalam masalah kerajaan, mereka memang memiliki bobot yang cukup besar dalam Kekaisaran Chu Yun. Sebuah kilatan dingin perlahan berkelip di mata dokter peri kecil. Jelas, dia merasa sedikit takut dengan 10.000 gerbang kalajengking ini. Ekspresi Xiaoyan perlahan-lahan tenggelam ketika dia mendengar ini. Jika ini kasusnya, apakah mereka tidak harus memulai pertempuran dengan 10.000 gerbang kalajengking jika mereka ingin menangkap orang dari Hall of Souls? Namun, ini adalah kerajaan Chu Yun. Sulit bagi para ahli dari aliansi Yan untuk mendukung mereka. Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang. Karena dia dapat menghubungi Anda di sini, wajar saja dia memiliki rencana. Mengapa kita tidak mendengarkan pendapatnya? Medusa membuka mulutnya, dan dengan acuh tak acuh berbicara ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Tatapannya dilemparkan ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil melirik Medusa sebelum mengangguk sedikit. Selama periode waktu ini, berita tentang beberapa konflik antara 10.000 gerbang kalajengking dan sekte racun telah berulang kali ditularkan. Belum lama ini, kami menangkap seseorang dari 10.000 gerbang kalajengking dan belajar darinya bahwa fraksi ini, yang biasanya tetap rendah hati, tampaknya berniat menyerang sekte racun kami. Menurut apa yang saya tahu, itu kemungkinan bahwa orang dari Hall of Souls mengipasi api. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melakukan hal seperti itu mengingat karakternya. Sekte telah memutuskan untuk mendahului pihak lain dan meluncurkan serangan setelah mengetahui berita ini. Kami akan menghilangkan 10.000 gerbang kalajengking sebelum mereka dapat menyerang. Kilatan sengit melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Xiaoyan dan berkata, jika itu di masa lalu, kemungkinan kita tidak dapat menghilangkan 10.000 gerbang kalajengking bahkan jika kita harus keluarkan semua kemampuan. Namun, dengan kalian semua, peluang kami akan sangat melambung. Lihat saja. Dia benar-benar membuatmu menjadi seorang pejuang. Sudut mulut Medusa meringkuk saat dia dengan dingin tertawa. Medusa, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa leluhur ini takut padamu. Ekspresi dokter peri kecil segera menjadi sedingin es saat dia dengan marah berteriak, jika Anda merasa bahwa saya meminta Anda untuk datang dan menjadi pejuang untuk sekte racun, Anda bisa pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Medusa menyipitkan matanya. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melirik kemarahan berangsur-angsur melonjak di wajah Xiaoyan. Dia segera menelan kata-katanya dan berkata, mudah-mudahan itu hanya tebakan acak oleh ratu ini.
Jika Anda ingin berdebat lagi, saya akan pergi dan mencari orang dari Hall of Souls sendirian. Anda semua bisa pergi dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia tidak menangis dengan marah kali ini. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan nada tenang untuk berbicara. Namun, nada tenang inilah yang menyebabkan Medusa dan dokter peri kecil buru-buru menutup mulut mereka. Mereka berdua bisa merasakan ketidaksabaran dan kemarahan saat ini di hati Xiao Yan. Zian ke samping mengawasi dua orang yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai mereka menutup mulut mereka. Dia segera mulai tertawa dengan riang. Karena target sekte racun adalah 10.000 gerbang kalajengking dan targetku adalah orang dari Hall of Souls di belakang 10.000 gerbang kalajengking, kita akan secara alami bekerja sama. Mata Xiao Yan membalik ke dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara yang dalam setelah mengguncang mereka berdua. Anda dapat yakin bahwa saya tidak berpikir bahwa Anda telah datang untuk mencari saya di Kekaisaran Jiama untuk menjadi pejuang Anda. Jika saya tidak mempercayai Anda, saya tidak akan bergegas. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara setelah melihat cara ragu dokter peri kecil. Dokter peri kecil menarik nafas lega setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, dalam hal ini, kami akan menyerang besok. Sekte racun telah dipersiapkan untuk ini sejak lama dan dapat dipindahkan kapan saja. Ya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, apa kekuatan orang tua dari 10.000 gerbang kalajengking itu? Dia seharusnya berada di sekitar bintang 3 Douzong. Keterampilan racunnya sangat kejam. Saat itu, dia bisa dianggap sebagai binatang ganas dan pernah menonjol di dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, ia telah melakukan retret dan pelatihan selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, dia perlahan menghilang dari tempat kejadian. Namun, beberapa generasi yang lebih tua masih dapat mengingat orang tua yang ganas itu. Mata dokter peri kecil itu serius ketika dia berbicara. Dia jelas sangat takut pada orang tua ini. Orang tua itu harus dipanggil Shepian, kan? Mata Medusa di samping berkedip sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya. Anda kenal dia? Dokter peri kecil dan Xiao yang terkejut ketika mereka mendengar ini. Ya, kami bahkan saling membalas saat itu. Namun, itu adalah saat ketika saya baru saja menjadi pemimpin suku. Dia sudah ahli terkenal dari kerajaan Chuyun saat itu. Kami bertarung sekali, tetapi dia saat itu hanyalah ahli Dou Huang. Tidak disangka bahwa dia belum meninggal setelah bertahun-tahun, tetapi maju ke kelas Douzong. Medusa perlahan berbicara. Itu benar, Hai Bodong juga bertukar pukulan dengannya saat itu, tetapi akhirnya kalah. Di sisi lain, Jia Xingtian dari keluarga Kekaisaran Jiama berada di atas angin dalam beberapa pertarungan dengannya. Sayangnya, Shi Bei yang saat ini sudah menjadi elit Douzong sementara orang itu masih berlama-lama di puncak kelas Dou Huang. Jika dia tahu tentang informasi ini, sepertinya dia akan takut untuk waktu yang lama. Namun, secara keseluruhan, Shi Pian ini bisa dianggap berada di pusat perhatian selama pertarungan antara para ahli dari Kekaisaran Jiama dan Kerajaan Chuyun saat itu. Dia telah melampaui sejumlah ahli dari Kekaisaran Jiama. Xiao Yan merasa agak terkejut ketika mendengar beberapa kejadian lama yang telah terjadi saat itu yang keluar dari mulut Medusa. Itu tidak terduga bahwa Shi Pian ini sebenarnya adalah lawan lama dari tetua dari aliansi Yan. Dia harus menjadi yang terkuat di dalam 10.000 gerbang kalajengking. Selama orang tua ini menetap, orang-orang yang tersisa, selain kepala Xieshan dan beberapa sesepuh, seharusnya tidak terlalu merepotkan. Tidak apa-apa meninggalkan mereka kepada para ahli dari sekte racun. Dokter peri kecil mengangguk dan menyuarakan pendapatnya, jika kita melihat termasuk ahli dari Hall of Souls dan 10.000 gerbang kalajengking seharusnya memiliki 2 elit Douzong.
Dia dan aku harus bisa menghadapinya. Selain itu, Xiao, Yan, Anda juga memiliki kartu truf yang dapat menyakiti seorang elit Duzong. Kesempatan kita menang dalam pertempuran ini cukup besar. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita harus pergi besok. Saya juga ingin melihat seberapa kuatnya orang ini yang menekan para ahli di Kekaisaran Jiama saat itu. Tentu saja, ada orang dari Hall of Souls. Dia adalah target paling penting dari perjalanan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi agak padat saat dia berbicara. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.